Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, kita bersyukur pada Allah. Siang ini kita bisa berjumpa secara virtual untuk melanjutkan proses kekuliahan kita dalam tafsir at-Tauhid. Salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah SAW sebagai manusia pilihan untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah yang hari ini ayat-ayatnya kita akan kaji bersama sesuai tema yang ada. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, tema kita hari ini adalah proses kejadian manusia. Dengan merujuk di beberapa ayat. Yang pertama adalah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian ada di surah Al-A'raf dan surah An-Nisa. Kita akan awali dari surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kita akan membaca ayat tersebut. Sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم خلقناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia min sulalatin, dari saripah kita. Summa ja'alnahu nutfah. Kemudian dari tanah itu kami jadikan nutfah, sarip air mani atau ovum, atau nutfah, air yang telah bercampur fi qararin makin, pada tempat yang kuat. Jadi kami jadikan tanah itu sebagai air, kita bisa sebut dengan air mani, sperma atau ovum, atau ini sudah perpaduan antara sperma dan ovum. Yang di surah Al-Insan dia menyebutnya dengan nutfatin amsyaj, nutfah yang telah bercampur. Fi qararin makin, pada tempat yang kokoh. Inilah yang dimaksud dengan rahim perempuan. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami menciptakan dari nutfah itu, dari air yang bercampur itu, alaqah. Alaqah itu oleh ulama-ulama klasik dipahami dengan segumpal jari. Tapi secara saintifik itu tidak ada proses kejadian manusia dia berbentuk darah.
Oleh karena itu dipahamilah secara saintifik kedokteran, alaqah itu dimaknai ketika air sperma laki-laki dan perempuan telah bercampur, bertemu, kemudian ada beberapa masa yang dalam hadis Nabi itu dijelaskan arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari kemudian dia menjadi alaqah. Alaqah itu dia akan bergantung, ya, bergantung pada dinding rahim perempuan. Ya, ini yang kemudian ya, memberikan satu perspektif tentang siapa manusia itu. Ya, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa bergantung pada orang lain. Secara pribadi dia bisa menentukan sikap secara mandiri, tapi secara kebutuhan sosial dia selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kehidupan. Pahala kenal alaqah, dari alaqah kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu daging. Saya kira nanti teman-teman bisa melihat video-video YouTube tentang proses kejadian manusia itu. Ya, secara gambar, ini gambar nutfah, ini gambar alaqah, ini gambar mudghah. Mudghah itu segumpal daging yang berbentuk daging saja. Pahala kenal mudghah tak izom. Dari daging ini kemudian dia akan membentuk ada tulang-tulang. Ada tulang-tulang. Pahala kenal mudghah tak izom. Fakasawnal izom lah. Baru kami bungkus tulang tadi itu dengan lahma, daging. Jadi di sini menarik, kata daging itu disebutkan dalam dua kata, ya, mudghah dan lahma. Ya, nanti kita akan elaborasi lebih jauh apa makna mudghah dan apa makna lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Setelah dia sudah berbentuk, sudah dari izomah ke lahma, mungkin ini sudah masa 120 hari. Jadi setiap fase ini, dari alaqah ke mudghah, mudghah ke izomah ke lahma, ini membutuhkan waktu, senantiasa membutuhkan waktu 40 hari. Sehingga nanti pada masa 120 hari, ya, baru kata Allah, summa ansha'nahu khalqan. Kemudian kami bentuk manusia itu dalam bentuk yang lain, khalqan akhar. Maksudnya apa? Ya, kemudian Allah meniupkan itu. Ya. Proses yang tadi itu dari alaqah ke nutfah, dari nutfah ke alaqah ke mudghah ke izomah ke lahma. Ini adalah makhluk materi, makhluk fisikal, jasadia, makhluk jasad. Nanti kemudian setelah mencapai 120 hari sempurna fisik tubuh manusia itu, tubuhnya sudah sempurna, tinggal menunggu proses-proses perkembangan kesempurnaannya, maka kemudian Allah tiupkan insya'Allah khalqan akhar dan meniupkan ruh. Maka yang tadinya kita hanya menjadi makhluk fisik, ya, makhluk tanah, jasad, ya, kemudian menjadi mulia, menjadi terhormat dengan ditiupkannya roh itu,
dia juga menjadi makhluk rohani. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang telah menciptakan kita dalam ciptaan yang ahsan. Yang terbaik karena mencampurkan dua unsur tanah dan unsur Tuhan ilahiyah dalam bentuk ruh. Itu saya kira terjemahan sekaligus tafsir ya, kosakata sederhana yang saya sampaikan dalam virtual ceramah ini. Kita cari munasabahnya. Apa kaitan ayat ini ya 12 dan 14 dengan ayat sebelum dan sesudah. Di ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 11 surah Al-Mu'minun itu berbicara tentang orang-orang beriman yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sudah dijelaskan beberapa karakter, ya, beberapa indikator siapakah orang-orang mukmin yang beruntung itu. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum li furujihim hafizun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum bizakati fa'ilun, dan seterusnya. Dan ini semuanya menggambarkan kemampuan manusia dalam menjaga dirinya baik secara fisik maupun secara rohani. Ya, misalnya manusia yang beruntung kata Allah adalah fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, khusyuk itu merupakan aspek spiritualitas hubungan seorang hamba kepada Allah. Ketika dan ini hubungan ruhiyah. Kemudian wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang bisa menjaga diri dari hal-hal yang sia-sia. Ini kaitan dengan perbuatan manusia secara fisik. Ada orang-orang yang melakukan kerja hidupnya secara fisik tidak memberi keuntungan pada diri. Misalnya kalau dalam konteks mahasiswa ngumpul main domino, ya, ngumpul main gitar, nyanyi depan rumah kos. Nah, itu kan secara manfaat jasa dia kurang ada manfaatnya. Cuma itu menjadi pekerjaan yang kadang-kadang hanya menghabiskan waktu. Kalau misalnya bermain gitar ya untuk melatih kemampuan vokal, tapi jangan di depan rumah kos. Masuk ke ruangan khusus sebagai tempat training, tempat latihan, melatih vokal, melatih permainan. Kalau orang bernyanyi di depan tempat kos kita itu bukan melatih vokal, itu hanya ya sekedar nongkrong yang kemudian diisi dengan nyanyi. Itu ya, dalam konteks kehidupan mahasiswa saya kira itu menjadi perbuatan yang mu'ridun, yang sia-sia dibandingkan dengan ketika misalnya mahasiswa ya tenang dulu dalam posnya, membaca buku, menelaah kitab-kitab, ya, menggali informasi pengetahuan, itu lebih bermanfaat. Kemudian walladzina hum bizakati fa'ilun. Jadi saya ingin singkatkan saja bahwa ayat 1 sampai 11 ini itu berkaitan dengan kualitas manusia dan beruntung. Yang keberuntungan manusia itu jika dia menggabungkan dua hubungan sekaligus, yaitu vertikal dan sosial dan horizontal. Vertikal itu dengan sholat, dengan menjaga kehormatan. Nah, kemudian kemanusiaan itu tidak berbuat yang sia-sia, memberikan zakat, ya.
Jadi kemudian di ayat 12-14 ini kemudian Allah mengingatkan akan asal kehidupan kita tadi dari tanah, dari saripati tanah yang kemudian menjadi air yang bercampur disimpan dalam rahim perempuan, kemudian dia menjadi alaqah, dia menjadi mudghah. Jadi ini ada munasabah yang sangat menarik. Dan kemudian jika dilihat munasabah setelah ayat 12-14 itu, ya, Allah mengatakan summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yawmal qiyamati tub'atsuna. Ini sudah proses selanjutnya dari kehidupan manusia setelah dia jadi ya, manusia, dia lahir pada kehidupan dunia ini, menjalani kehidupan dunia ini dengan amal-amal soleh, dengan sholat, dengan zakat, dengan tidak berkata-kata yang sia-sia, maka kemudian kata Allah, summa inna ba'da zalika kalian akan mengalami kematian. Ya, kita akan pasti mati. Ya, summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian pada hari kiamat nanti Allah akan bangkit. Ya, jadi sangat jelas hubungannya, munasabahnya. Ya. Di ayat 111 Allah menggambarkan kualitas kemanusiaan yang berbentuk. 12-14 dia menjelaskan proses kejadian manusia. Kemudian ayat 15 seterusnya dia menjelaskan bahwa kualitas kehidupan manusia ya, yang salat, yang menjaga dari hal-hal yang sia-sia, yang zakat, yang menjaga kehormatan, itu akan menjadi bekal kita untuk menentukan keselamatan kita pasca kematian dari kehidupan kita. Ya, itu saya kira teman-teman semua yang berkaitan dengan munasabah ayat. Kita masuk pada aspek penafsiran. Selama ini saya kira hanya ingin memberikan pemahaman yang singkat saja. Karena saya sudah memberikan materi yang cukup panjang, Anda bisa baca, bisa telah baik ya materi itu. Dan saya hanya ingin memberikan poin-poin saja. Ya. Yang pertama, teman-teman semua, walaqad khalaqnal insana min sulalatin. Sungguh kata Allah menciptakan manusia dari tanah. Jadi kita ini makhluk tanah. Kenapa kita bisa dikatakan makhluk tanah? Ya, mana unsur tanah pada diri saya? Saya kan cuma ada daging, ada tulang, ada darah. Di mana tanahnya? Dan dari mana proses tanah itu bisa terjadi? Bapak, teman-teman semua yang saya hormati, kita ini dari saripati tanah. Karena dari tanah itu akan menjadi air kita. Dari sperma dan ovum. Sperma ovum itu saripati makanan. Saripati makanan. Dan semua makanan, minuman kita itu bersumber dari tanah. Jadi memang secara tidak langsung kita tidak dari tanah, tidak dari bentukan, diambil tanahnya baru dibentuk menjadi manusia. Tapi dari tanah itu kita bisa mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman, dan kemudian diolah oleh tubuh, melahirkan kualitas inti, membentuk air mani ovum bagi air mani bagi laki-laki bagi perempuan. Ya, itu penjelasan kenapa Allah menyebut kita dari saripati tanah. Ya, saripati tanah karena ya, tumbuh-tumbuhan itu ya, padi, beras yang kita makan juga dia akan menyerap molekul-molekul tanah yang inti juga.
dikasih pupuk yang supaya dia bisa tumbuh dengan subur, bisa melahirkan buah yang baik. Tidak semua juga, makanya beda kualitas tanah yang ditanami, beda kualitas tumbuhan, kualitas buah yang tumbuh di tanah yang subur dengan tanah yang tidak subur. Jadi, tapi makan minuman itu hanya menyerap makanan yang ada di tanah yang menjadi inti, yang membentuk tumbuhan itu, yang kemudian kita mengkonsumsinya, kita memakannya, diolah oleh tubuh menjadi sperma dan hanya kemudian kata Allah, summa khalaqnahu nutfatan, dari sari pagi tanah menjadi air. Memang ayat ini hanya bicara dalam konteks nutfah dan nutfah ini kita bisa mesti kita kaitkan dengan tadi saya katakan di awal dengan ayat surah Al-Insan ada inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Jadi kalau cuma sperma tidak akan jadi manusia. Ya, kalau cuma ovum tidak akan jadi manusia. Ya, mesti terjadi pencampuran. Ya, pencampuran yang dalam bahasa tadi nutfatin amsyaj. Ya, air yang bercampur. Ya. Jadi dan percampuran sperma ovum itu harus dilakukan dengan cara yang sah, yang oleh agama melalui pintu pernikahan. Jangan Anda mencampurkan diri Anda dengan lawan jenis tanpa ikatan halal, ikatan syariat agama, itu hanya akan menghinakan manusia. Kualitas kemanusiaannya secara fisikal ya sempurna, dia apa harus banyak hal yang nilai kemanusiaan yang menjadi rusak dan dia lahir dari hubungan yang biasa. Bercampurnya itu kemudian disimpan dalam qararin makin, tempat yang kokoh, dan ini hanya ada di perempuan. Ya, qararin makin ini ya, kita bisa maknai dua. Ya. Bisa bermakna rahim perempuan, bisa bermakna kantong sperma atau tempat ovum atau sperma bagi laki-laki dan tempat bagi perempuan. Ya. Karena di sini hanya bicara nutfah saja, air, dan belum bisa menentukan saja. Tapi kalau kita pahami sebagai proses kejadian manusia, nutfah yang sudah bercampur itu kemudian disimpan, dipertemukan dalam rahim perempuan, yang masuk ke rahim perempuan. Dan itu hanya ada pada diri wanita. Ya, kalau makin itu hanya ada pada diri rahim. Ya, itu nama alam yang berasal dari nama Tuhan. Tuhan Muhid, Tuhan Rahman, Tuhan Muhid. Kualitas manusia tertinggi itu dia Muhid. Ya, dia Rahman, yang Maha Pengasih, tetapi rahmannya bersifat umum. Tapi kalau rahim itu bersifat spesifik, ya, sehingga perempuan itu, ya, seperti saya katakan pada teman-teman, sebenarnya adalah makhluk cinta, ya, manusia yang dibentuk oleh cinta Tuhan. Ya, dia sangat mencintai janin yang sedang tumbuh pada diri, dia jaga baik-baik selama 9 bulan 10 hari. Dalam proses di alam rahim perempuan itu, ya, kemudian nutfah itu menjadi alaqah. Alaqah saya katakan itu adalah dia bergantung pada dinding rahim perempuan, ya, menjadi mudghah, menjadi izam, menjadi lahma, kemudian dia tiupkan. Saya kira ini hanya penjelasan singkat saja. Saya berharap penjelasan
Yang luasnya Anda bacalah, Anda telaah materi yang saya berikan. Pesan pendidikan, poin utama pendidikan ya, dari ayat 12 dan 14 surah Al-Mulk ini, yang pertama, mendidik manusia harus menyentuh dua aspek diri manusia, yaitu aspek lahiriah, aspek jasadiah, dan aspek ruhiah, aspek jiwa. Makanya para founding father bangsa ini ya, mengajak kita ya, untuk membangun generasi bangsa ini dengan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bahkan utamakan jiwa dibanding badan. Spiritualitas rohani lebih utama dibanding badan. Karena badan ini kan punya tanah kan, saya katakan punya tanah saja. Ya, makanya kita semua jangan terlalu melihat manusia pada aspek lahiriah. Lihatlah spiritualitasnya. Kualitas jasa dia itu akan semakin mulia jika spiritualitasnya tinggi. Kalau spiritualitasnya rendah, ya, maka jasa dianya bisa hilang. Dan spiritualitas rendah itu akan mendorong jasad ini berbuat sesuatu yang buruk. Kalau lemah jiwa, lemah iman, lemah rohaninya, ya, maka orang boleh saja berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah. Tapi kalau dia didik spiritualitasnya, dia didik imannya dan agama kita untuk melahirkan jiwa-jiwa baik itu, maka proses-prosesnya itu harus benar. Ya, dan dalam agama ya, harus memilih pasangan yang baik, ya, kualitas yang baik, harus melalui proses nikah yang syariat agama. Ketika kemudian sudah sah melakukan hubungan suami istri dalam hubungan spiritualitas, maka akan membentuklah dia generasi yang baik. Ya, tapi kalau ya, pencarian pasangannya asal-asalan, tanpa dasar iman, tanpa dasar spiritual, ya, hubungannya juga hubungan yang salah, tanpa akad nikah yang melakukan penyatuan dua air itu, maka yang kemanusiaannya semakin tinggi, kualitasnya dihasilkan semakin tidak bagus. Saya kira ini poin penting pendidikan kita. Oleh karena itu ke depan kita lembaga-lembaga pendidikan dan anda sebagai calon guru itu harus mendidikan pada aspek spiritualitas jiwa. Jadi saya kira ada pernyataan materi itu penting, metode itu penting, tapi yang paling penting adalah jiwa guru untuk bisa menyentuh jiwa murid, untuk bisa menyentuh jiwa mahasiswa. Kalau hanya materi kita hari ini kita bisa baca di Google ya, kita bisa baca di Google, kita bisa baca buku, kita dapat ini. Tapi dosen guru yang berbicara dengan jiwa dan menyentuh jiwa mahasiswanya, menyentuh jiwa muridnya, itu akan membentuk kualitas jiwa yang baik. Jadi sampai jadilah sosok yang berkepribadian. Anda sebagai calon guru mesti guru yang bagian spiritual, ya, memulai pelajaran dengan salah, dengan puji-pujian pada Allah, menutupnya dengan doa, ya, dengan doa penutup majelis ilmu misalnya. Ya, Anda berakhlak dengan akhlak itu menggambarkan kualitas spiritual. Ya, jadi kita ini manusia, teman-teman semua. Kalau hanya ingin dilihat pada aspek jasadi, apa yang kita ya, makanya orang-orang logika mengatakan al-insan itu, manusia itu hayawanun nafik, hewan yang berbicara, karena dia hanya melihat fisikalnya. Tapi kalau dia melihat unsur kedalaman manusia itu, adanya tuh, dan kita ini jasad ini tidak punya arti apa kalau itu sudah diambil oleh Allah.
setelah kematian. Jadi teman-teman semua, saya bisa berbicara secara virtual. Anda bisa mendengar saya. Karena Anda bisa mendengar, saya bisa berbicara karena saya masih ternyata. Anda bisa mendengar ketika saya masih ternyata. Ketika Allah sudah ambil itu, makanya kita ini manusia bisa menjalankan kehidupan karena masih adanya unsur yang Allah katakan ansa'nahu khalqan akhar itu. Ketika Allah mengubah kita dari manusia, dari makhluk lahiriah, makhluk tanah, makhluk jasadiah menjadi makhluk rohani. Ya, saya kira itu poin penting, ya, poin penting dari nilai-nilai pendidikan. Saya kira nilai pendidikan yang kita bisa ambil, ya, kita bisa elaborasi lebih jauh. Ya. Tapi mudah-mudahan itu akan menjadi bahan-bahan pertanyaan teman-teman semua, dan setelah Anda membaca, menelaah, mendengar ini, Anda punya banyak pertanyaan. Jadi ini materi penting ini, ya, materi penting karena mengenal diri kita akan membentuk tujuan hidup. Jadi tujuan hidup manusia itu ditentukan oleh pengenalan diri. Ya, makanya ada ungkapan para ulama, yang man arafa nafsahu atau arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri, maka dia akan mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan. Jadi mengenal diri akan mendorong kita dekat dengan Allah. Artinya begini, penjelasan saya tadi, bahwa puncak kemanusiaan kita di dalam makhluk spiritual, makhluk rohani. Maka untuk menjadi makhluk rohani, kita harus membagikan kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani itu apa? Ibadah kepada Allah, zikir, salat kepada Allah. Dan itu akan menjadi bekal-bekal kita yang akan menentukan, ya, keberuntungan kita di hari kemudian nanti. Kita menjadi orang-orang yang aflahal mu'minun. Jadi pendidikan itu bisa memberikan kebahagiaan pada manusia, bisa menentukan kualitas kehidupan. Ya, pendidikan, ya. Tapi pendidikan yang didasari oleh pendidikan jiwa dan pendidikan lahiriah. Ya, didiklah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, saya kira mungkin ini kajian singkat saja untuk surah Al-Nur 12. Ya, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.